Mas Prima Jogja, Mas Prima Jogja, MPJ Podcast, mempersembahkan 30 Hari Bersuara 2022. Ketemu lagi dengan saya Prima Agus Setiawan dari Mas Prima Jogja MPJ Podcast. Kayaknya ini kurang 2 episode lagi ini. Gak lama lagi 30 hari bersuara segera usai. Tapi episode ini, episode berikutnya setelah usainya 30 hari bersuara 2022 akan terpublish lagi dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya dengan 30 hari bersuara 2022. Di episode ke-29 kita akan membahas drama kisah yang bermula dari kegabutan seorang prima. Kok bisa seorang prima Agus Setiawan yang saat itu mengalami gabut total pada tanggal 8 Mei 2020. Saat itu beredar kabar hoax, yakni peristiwa Dukhan yang terjadi pada tahun 1441 Hijriah pada ba'da subuh di hari Jumat atau bertepatan dengan 15 Ramadan. Namun ternyata tidak terjadi dan itu mengguncangkan seluruh Indonesia bahkan dunia. 7 hari kemudian tanggal 15 atau sebelumnya yakni tanggal 13 Mei 2020 gabut memuncak. Tanpa hentinya gabut mengitari pikiran saya. Namun seusai sholat tarawih bersama sang ibu, sebelum kakak saya pulang dari kerjaan, di saat itu setahun sebelum pernikahan kakak saya di bulan Juni 2021, saya menuangkan rasa kegabutan hati ini ke dalam sebuah tulisan yang berformat TXT dan itu dengan Unicode ASCII atau yang bisa disebut ANSI, sebuah Unicode yang sering dipakai untuk TXT secara umum. Disitulah saya menulis di tanggal 13 Mei kisah seorang tunanetra low vision, seorang da'i, seorang presenter terkenal, seorang vokalis grup band nasyid, sekaligus juga seorang podcaster dan seorang penyiar radio, salah satu radio muslim yang ada di wilayahnya, di mana si tokoh utama tersebut lahir di dunia. Dia merasa seakan-akan ditindas, seakan-akan dihina, seakan-akan diintimidasi, atau bahkan karakternya terbunuh habis-habisan, tercapik-capik karena saking terkenalnya dia. Mulanya dia ini aktif dalam hal kegiatan dakwah, aktif dalam grup nasyid, aktif dalam podcast. Walaupun di sela-sela padatnya dia sempatkan untuk merekam podcast itu. Tak lupa paginya jam 5 sudah berada di studio untuk menyiarkan acara keagamaan. Bukan menjadi narasumber tapi menjadi penyiar di situ hingga pukul 8. Pukul 8-nya dia di studio bersama teman-temannya, studio musik yang dikelola oleh dirinya dan teman-teman. Suatu ketika dia sudah sukses, artinya secara finansial sudah lebih untuk mencukupi dirinya dan keluarganya. Dia akan meminang seorang vokalis yang satu grup band dengan tokoh utama tersebut. Namun ketika ta'aruf berlangsung, kehendak Tuhan berkata lain. Seorang vokalis utama tersebut sudah dipinang oleh seorang CEO, yakni bos tempat di mana si tokoh utama laki-laki tersebut menjadi penyiar radio. Seorang CEO keturunan Indonesia Korea yang lahir di Korea Selatan yang bermarga Kim dan terkenal sebagai motivator internasional se-Asia. Luar biasa. Setelah dipinang, si tokoh utama tersebut hampir saja drop karena seseorang yang dia cintai, yang dia dambakan sudah dipinang. Dan kabarnya setelah peminangan tersebut, seorang perempuan yang dia dambakan sudah punya anak satu. Kembali perjalanan demi perjalanan tak berlangsung lama dalam menunggu. Si tokoh utama bertemu dengan seorang santriwati. Dalam kesehariannya dia memakai cadar atau memakai niqab. Orang tuanya setuju bila tokoh utama menikah dengan seorang santriwati yang memakai cadar karena tepat sesuai dengan syariat Islam. Dan orang tua
pihak perempuan pun juga mendukung bahwa si santriwati tersebut akan dinikahkan pada waktu menjelang hari raya Idul Fitri. Lagi-lagi takdir Tuhan berkata lain. Terjadilah kecelakaan yang dialami oleh keluarga pihak perempuan. Saat itulah seorang santriwati yang akan dinikahi oleh si tokoh utama tersebut itu tidak bisa tertolong. Saat dibawa ke rumah sakit dan akan dimasukkan dalam unit gawat darurat atau UGD, seorang santriwati bercadar tersebut meregang nyawa. Syok keluarga si tokoh utama tersebut. Namun si tokoh utama dan keluarganya tidak tinggal diam. Mereka tetap bersabar dan berusaha untuk menjemput sang calon bidadari bagi si tokoh utama. Dalam perjalanan menjemput seorang bidadari, si tokoh utama mendapat ujian berat dan ini tidak tanggung-tanggung. 4 orang wanita mampir ke rumahnya. Mereka ini adalah fans berat dari si tokoh utama. Walau memang si tokoh utama ini adalah seorang low vision, tetapi cara penyampaian si tokoh utama tersebut membuat 4 perempuan tersebut baper, bawa perasaan. Bahkan mereka menginginkan si tokoh utama menjadi calon suaminya. Itu tidak bersamaan mereka menghampiri si tokoh utama di rumahnya. Rumahnya tokoh utama yang menemui jelas si tokoh utama, ibunya dan kakak perempuannya. Mereka ingin sekali menikah dengan si tokoh utama. Namun karena orang tua cinta karena Allah, khawatir anak bungsunya terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Pernikahan bukan karena ibadah, tetapi hanya ingin mendapatkan materi dari si tokoh utama. Dengan halus ibunya si tokoh utama menolak. Disitulah kehendak Tuhan. 3 perempuan mengurungkan niatnya untuk menikahi si tokoh utama. Berbeda dengan yang terakhir, ada apa yang terjadi? Dia tidak tinggal diam karena dia adalah seseorang artis, seorang model yang terkenal di majalah-majalah, bahkan juga dengan fashion hijab gaulnya itu memamerkan kecantikannya di sampul majalah. Dan dia adalah salah satu presenter di salah satu TV. Dengan penuh kemarahan dia tetap berusaha memperjuangkan si tokoh utama dengan cara yang tidak baik, yakni menyingkirkan orang-orang yang ingin menyelamatkan si tokoh utama dari pengaruh si perempuan tersebut. Ngeri memang ngeri. Tapi kebenaran yang menang. 6 kali si tokoh utama gagal hingga suatu peristiwa setelah si tokoh utama itu pulang menjadi presenter atau menjadi MC di salah satu kajian di sekolah SMA tempat dia sekolah dulu, di dekat salah satu masjid yang tidak jauh dari sekolah. Si tokoh utama tersebut mendapati tamu 4 orang takmir masjid di mana mereka faham dengan si tokoh utama. Salah satunya adalah seseorang ustadz yang itu memang akrab dengan si tokoh utama. Tokoh utama tersebut menerima 4 orang takmir sehabis tarawih dan membawa salah satu map atau stop map yang berisi biodata calon bidadari yang diperuntukkan untuk si tokoh utama. Terkejutlah si tokoh utama bahwa seseorang yang dimaksud adalah sang mentor, adalah sang pembimbing, seorang ustadzah, presenter kajian di salah satu TV yang dimana kawan dari seorang akhwat tersebut, yakni artis terkenal, itu satu presenter walaupun beda acara. Si artis yang saya maksud yang ingin merebut si tokoh utama dengan cara yang jahat di acara malam, sedangkan calon istrinya yang notabene adalah seorang janda dan disabilitas daksa kaki kiri adalah seorang presenter kajian perempuan pukul 6 pagi. Kayaknya dijelaskan panjang banget. Saya teruskan sedikit untuk menutup. Terkejutlah si tokoh utama bahwa tokoh utama tersebut mengetahui dan membaca dengan kaca pembesar. Hampir saja dia pingsan sehingga membuat seisi rumah geger menggotong si tokoh utama. Dan kakaknya membawa air putih untuk diminumkan ke tokoh utama. Dan kakaknya pun bertanya bahwa kenapa dia mengucapkan takbir dan menyebut nama sang mentor. Ternyata seorang tokoh utama menjawab dengan jujur bahwa selama ini dia belum punya rasa dengan si mentor, seorang ustadzah, seorang presenter
kajian di salah satu TV. Dan kelak seorang perempuan ini, yakni tokoh utama perempuan, menjadi istrinya untuk selamanya. Tokoh-tokoh yang dimaksud dalam kisah ini adalah Firman Ali Syaifuddin, tokoh utama, putra kedua dari Omar Syaifuddin dan Hanifah, Qomariyah atau Lailatul Qomariyah Syaifuddin, putra pertama dari Omar Syaifuddin dan Hanifah. Lalu salah satu ustadz yang berperan bersama 3 orang rekan sesama takmir masjid yang akrab dengan Firman adalah Ustadz Farid Abdul Hadi, di mana dari beliau yang mempertemukan Firman dengan si akhwat yang notabene adalah seorang janda dan disabilitas fisik kaki kiri. Lalu dari yang perempuan yakni Jihan Askajlita, calon istri, dan itu dikhitbah oleh seorang motivator internasional se-Asia yakni Kim Fadli atau Fadli Kim, seorang CEO salah satu radio di mana Firman Ali Syaifuddin bekerja dan berdakwah melalui penyiaran. Lalu Urwah Fauziah, seorang santri bercadar, dan itu sudah almarhumah ketika terjadi kecelakaan dan masuk dalam UGD di salah satu rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Islam Aswaja. Lalu keempat fans Elvira, Jamila, Elivia, dan Malika. Keempat orang perempuan ini adalah fans berat dari Firman Ali Syaifuddin. Salah satu dari mereka yakni Malika atau Borista Audrey ini melakukan kejahatan yang tidak tanggung-tanggung untuk merebut Firman dari orang-orang yang ingin menyelamatkan Firman Ali Syaifuddin. Sungguh ngeri. Dan tokoh utama wanita yang ada dalam kisah tersebut yakni Siti Salimatun Nisa, atau bisa disebut Selma atau Anissa atau Salimah atau Nisa. Namun kepopulerannya dia disapa Selma atau Selma Anissa, seorang guru TPA, seorang ustadzah, presenter TV, dan lebih terkenal di kalangan akhwat dalam acara TV dengan busana syar'i tanpa niqab dan dihiasi oleh kacamata atau lensa untuk melengkapi kecantikan wajahnya. Dari Selma inilah permulaan dari konflik besar atau drama yang sangat tidak bisa dinalar, karena seorang Malika yang notabene adalah artis terkenal ingin merebut Firman dari tangan Selma, yang notabene Selma ini adalah seseorang janda, mantan suaminya adalah PNS salah satu kementerian atau ASN sekarang, namun dicerai karena kasus yang katanya suaminya ini melakukan KDRT yang tidak manusiawi, dan dikabarkan bahwa suaminya ini mandul. Begitu juga dengan Selma, mandul. Kedua suami istri pun akhirnya cerai dalam usia pernikahan yang seumur jagung. Padahal kabar itu tidak benar. Kalau dijelaskan banyak nanti 20 menit lebih. Untuk selanjutnya sampai bertemu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Aduh maaf ya jadi ngelantur kemana-mana. Dan jangan lupa share di medsos dengan tagar 30 hari bersuara 2022. Sampai di sini bertemu lagi di episode ke berapa? Kesekian untuk menutup 30 hari bersuara 2022 oleh The Podcasters Indonesia dan Podcaster Netra Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Moth Prima Jogja.